Tulus itu tidak ada niatan jahat, tidak ada motivasi keuntungan diri sendiri, itu tulus. Tapi Tuhan itu tidak ngajar cuma tulus, tapi cerdik. Dalam memberi pun gak cuma memberi dengan tulus, tapi dengan cerdik. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu didulukan sama Tuhan. Maksudnya gini, cerdik ini penting. Makanya Tuhan langsung kasih gambaran ini bendahara yang gak jujur, bukan kecerdikan seorang bendahara jujur, karena banyak orang jujur gak cerdik. Makanya Tuhan katakan orang dunia banyak yang cerdik. Nah, di dalam pemberian, ini yang tentang tulus ya, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, jangan kau mengundang sahabat-sahabat atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau sudah mendapatkan balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, engkau undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, dan engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang benar. Yang pertama, memberi dengan tulus, yaitu memberi tanpa ada kepentingan diri sendiri, tanpa mengharapkan sesuatu. Tapi yang cerdik, kamu memang memberi untuk mengharapkan sesuatu. Dua hal ini sama-sama benar. Seperti apa memberi dengan cerdik? Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mestika. Di mata yang memberinya, kemanapun juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Dulu ada teman, zaman dulu ya, pertama ada taksi ya. Dia ngomong, saya selalu nggak dapat taksi karena antrinya banyak, perebutan taksi, taksinya sedikit dan orang-orang yang mau kerja taksi banyak. Ya kan ada penjaga gudang taksinya. Terus dia langsung memberkati orang itu $10. Langsung keluar taksinya. Terus dia, ini saya nyuap nggak ya? Ini berdosa nggak ya? Ini nggak? Dan sebagainya. Loh, Alkitab tadi ngomong kok. Ini tidak bicara tentang menyuap untuk meloloskan dirimu dari pelanggaran hukum. Enggak ya, Tuhan tidak pernah ngajar itu. Tetapi maksudnya gini loh, ada saat kamu tahu apa yang kamu harus lakukan. Berkati orang itu, dia akan mengeluarkan berkatnya. Di segala kejadian, ambil yang positif. Itu orang cerdas. Di dalam kehidupan kita, Tuhan ajar itu lengkap. Banyak orang Kristen selalu dikasih satu ayat, langsung tangkap itu aja, gak pelajari ayat yang lain. Makanya menjadi kecewa. Tuhan tidak mau kita kecewa. Tuhan tidak mau kita salah paham. Amsal 18 ayat 16. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Kalau di terjemahan yang lain dikatakan hadiah memberi keleluasaan orang, membawa dia kepada orang-orang besar, di sini menghadap penguasa-penguasa. Makanya Alkitab mengajar pakai mamon untuk mengikat persahabatan. Itu cerdik. Kalau memberi orang miskin yang tidak membalas, itu tulus. Tetapi di dalam memberi untuk motivasi, ada sebuah persahabatan, memperluas kesempatan. Tapi hati tetap tulus. Tidak berbuat jahat, tidak merugikan orang lain. Memberi untuk mengikat persahabatan. Warren Buffett, kalau nggak salah Warren Buffett, juga Jack Ma berkata begini, orang kaya itu gak butuh ditraktir. Tapi kalau kamu ingin mengikat persahabatan dengan dia, kadang-kadang ajak dia makan. Itu cerdik. Makanya banyak orang Kristen tulus, terus gak punya teman. Yang ketiga, memberi untuk jadi teladan. Untuk memberi teladan, memberi memang harus ngomong. Di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 2 sampai 5 dikatakan, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allah, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini yang tak kasihkan, bukan dari yang lain. Terus kemudian dikatakan 3 dinding ruangan, 3.000 talenta emas, dan Elfir 7.000 talenta perak murni, dan menyalut dinding ruangan yakni emas untuk barang-barang emas dan perak, barang-barang perak untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah Daud sedang pamer? Enggak. Karena dia mau memotivasi sebanyak orang. Dan dia buktikan, aku sudah mengerjakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ada saat saudara itu tulus, perbuatan baikmu tidak perlu dilihat orang. Maksudnya, dilihat atau tidak dilihat, di depan banyak orang atau di tempat tersembunyi, kamu tetap baik.
Tapi jangan cuma di tempat yang tersembunyi saya berbuat baik. Di depan semuanya orang saya biasa-biasa. Salah. Di depan banyak orang, kamu harus tunjukkan kebaikanmu supaya terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ditunjukin kan? Makanya saudara itu disebut Tuhan sebagai terang dan garam. Garam itu tidak kelihatan, memberi rasa. Kalau ibu-ibu masak sayur dikasih garam, jadi sedap walaupun garamnya nggak kelihatan. Memberi pengaruh tanpa kelihatan. Pendoa syafaat nggak kelihatan, tapi membuat perubahan. Tetapi kamu juga harus dilihat banyak orang. Perbuatan baikmu, makanya Paulus ikuti teladanku. Maksudnya apa? Lihat perbuatanku supaya kamu bisa belajar.